Oke, listeners, balik lagi di Yuzon Talk Awam Jadi Paham. Kali ini bareng gue Yuda Gustia dan di samping saya sudah ada rekan gue nih. Oh, ada Mas Bobby. Siap, Nanti siap. kita bakalan ngobrol-ngobrol tentang fenomena yang terjadi akhir-akhir ini, bukan fenomena alam gaib, Mas. Tapi kita akan bakalan berbicara tentang industri musik di Indonesia dan terutama perkembangannya ya. Setelah 3 tahun kita ini hampir 3 tahun nggak ada konser secara offline, betul nggak Mas? Betul banget sih. Wah, jadi kita cuma diam di rumah nikmatin musik cuma lewat YouTube, streamingan gitu kan. Dan sekarang boom, oh banyak banget nih artis-artis banyak dari lagi ya. luar, band-band lokalnya juga. Dan itu kelihatan banget gitu dari antusiasme para pecinta musik itu, bahkan sampai ada istilah tiket war. Oh iya, oke. Wah, itu keren banget di mana antusiasme para pecinta musik itu sampai bela-belain. Udahlah nggak apa-apa deh, biar gak kebagian tiket juga gue bisa beli lewat calo gitu. Atau bahkan harganya- yang harganya mahal kekeh ya. juga kan, ada yang pengen dapat gitu sampai berapa handphone, kemudian udah berapa handphone, kemudian laptop juga segala macam. Aduh. Nah, tapi di sini kita bakalan nggak ngobrol berdua. Oke. Biar tambah cakep harus ada ceweknya. Cocok. Jadi. Harus ada ceweknya. Dan kita juga bakalan ngobrol sama bareng Mbak Uci. Beliau ini dari Raja Wali dan juga iKonser. Nanti beliau ini akan memberikan tanggapan, ya ngobrol-ngobrol santai lah ya tentang fenomena tiket war ini. Dan juga beliau langsung dari Jogja. Seru nih. Seru banget. Apalagi Mbak Oci juga punya event jagoan yang sebentar lagi bakalan digelar. Berarti nanti Oke. Mbak Uci bakalan nyepil ya. Oke, Mbak Oci, selamat sore. Halo, Mbak. Hai. Kenalin nih Mbak, rekan saya, Mas Bobby. Oke, selamat sore. Mbak Uci, boleh dikerasin lagi untuk suaranya, nggak begitu terdengar jelas ini. Malah hilang sekarang. Tapi suara saya jelas. Hai Mas. Hai. Kenapa? Ke-mute ya? Sorry. Commute tadi ya. Tadi suaranya ternyata aku sudah berteriak lantang. Wow, bla 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 bla. Wah, saya lihat nggak ada subtitlenya ini. Oke, selamat sore. Apa kabar, Mbak Uci? Kabar baik Mas, selalu baik itu. Amin, alhamdulillah. Gimana di Jogja sore ini? Wah, sore ini udah bau-bau ini ya Mas, long weekend. Oke. Udah rame Long banget. weekend. Iya. Lebih enak lagi kalau long weekend ada event musik, kita nonton bareng ya. Yoi Mas. Oke. Apalagi sekarang nih konser-konser banyak kan ya. Banget. Jadi mulai harus bulet-buletin tanggal dari jauh-jauh hari. Kapan harus ngambil cuti gitu. Oke, bulet-buletin tanggal, dompet kosong. Agak khawatir ya jadinya ya. Iya. Oke nih Mbak, kita bakalan ngobrol nih tentang fenomena tiket war, di mana beberapa bulan terakhir ini kan itu, aduh, isunya bukan isu ya. Ini santer banget tiket war ini. Kita kalau Fenomena. misalkan dihitung ada berapa banyak nih artis dari mancanegara datang ke Indonesia gitu. Mulai dari yang terakhir gua pengen banget ini Slipknot. Oke. Nanti kemudian Udah juga kejadian tuh. ada Bring Me The Horizon, kemudian sampai The Course juga bakalan. Terus kemarin ada Baby Metal. Dan yang paling
apa ngabisin duit untuk para pecinta musik sampai harus nekat-nekatan itu bakalan ada Coldplay. Coldplay. Betul. Wah, tapi sebetulnya event di Indonesia pun banyak juga ya Mbak ya? Banyak banget Mas. Itu baru yang artis-artis internasional ya. Kayak gitu. Belum nanti ada yang Korea juga. Korea nih diem-diem juga ngabisin uang tuh. Kemarin ada yang barengan sama Baby Metal kan 3 hari di ISBSD gitu. Betul, itu juga lumayan. Belum lagi Indonesia juga udah mulai rame kan. Artis-artisnya pada bikin solo konser. Betul, betul. Nah, Mas Bob, Siap. sebelum ke Mbak Uci nih, Oke. Mas Bob pernah punya pengalaman enggak untuk tiket war atau dulu kalau mau nonton konser gimana, sekarang ada tiket war seperti ini gak kayak gimana? Kalau masalah tiket war untuk nonton konser, kayaknya fenomena tiket war mulai ramai setelah COVID ini berangsur pulih lah ya. Itu mulai rame itu. Jadi kayaknya lebih enak kalau misalnya ada platform tersendiri sih. Jadi kita harus nge-war capek-capek dan sebagainya gitu. Jadi karena makan waktu juga ya. Betul, kalau nge-war ya. Tapi pengalaman Mas Bob itu sampai dapat gimana? Pernah sekali dapat, nunggu waktunya lama sih. Lama. Apalagi belum nanti. Mungkin kelebihannya kalau sekarang kita bisa di mana aja buat nge-war tiket. Kalau dulu kita harus datang beli. Nah enaknya kalau sekarang kita tinggal nunggu waktu. Kapan nih kita harus tukar nih? Belum lama ya udah ada beberapa yang ikut nge-war. Berhasil. Seru nunggu waktu untuk kita bisa milih. Oh iya Itu sih. ya. Serunya di situ. Serunya di situ ya. Nyiapin berapa gadget. Kalau menurut Boci gimana nih untuk fenomena tiket wars ini pandangannya? Ada keseruannya ya Mas ya sekarang. Jadi kalau biasanya beli tiket konser cuman sendiri gitu, ini gimana caranya kayak yang Mas Bobi bilang tadi, nggak cuman ngumpulin perangkat tapi ngumpulin bala tentaranya nih. Bala tentara. Ngumpulin masa. Ngumpulin masa. Ya, jangan-jangan army nih. Semuanya. Wah. Nah itu juga tuh Mas gitu. Lumayan loh gitu. Kalau dapat tiketnya army nih, BTS. Iya, kan? Pas banget. Pas banget arminya nih. Yoi. Oke. Itu. Nah, tapi sebetulnya Mas Bob ada trik atau tips khusus gak sih untuk bisa mendapatkan tiket yang diantara mungkin ratusan ribu orang yang di waktu bersamaan itu online bareng gitu? Paling langsung connect ya ke modemnya. Kalau pakai internet di rumah itu kan langsung aja connect ke modemnya. Atau mungkin nyiapin tadi berapa device, 5 handphone atau berapa banyak supaya bisa cepat masuk gitu. Karena kan kita akan bersaing sama jutaan, bukan cuma ratusan ribu kan. Gitu sih Mas. Jadi mungkin lebih dari 10 gadget kali ya? Bisa 10 gadget ataupun lebih. Seru sih. Itu baru smartphone ya? Iya. Belum laptop, PC. Belum tablet. Nah, itu kebayang sih ribetnya sih. Itu butuh kecepatan internet berapa kira-kira ya? Kalau internet mungkin 100 atau 800 kali kali ya. Atau mungkin yang 1 giga mungkin. Bisa ya. Langsung dapat. Nah, untuk Boci nih sebagai orang yang bekerja di industri musik nih, pandangannya sebenarnya itu untuk menang tiket war ini, mereka itu yang menang itu apa memang pure orang-orang yang mau nonton ataukah
mereka yang pura-pura menjadi calo gitu, atau mungkin ada permainan orang dalam kah gitu? Wah. Kalau ditanya ini macam-macam ya Mas, karena kan Wah, ini udah boleh, jadi fenomena boleh. sendiri ya, kayak gitu. Udah jadi fenomena sendiri dengan banyaknya artis internasional yang benar-benar terkenal datang ke Indonesia. Apalagi kayak Coldplay itu kan ada momen juga di situ dia pertama kali datang ke Indonesia. Jadi kehebohannya ini juga berimbas ke banyak banyak konser yang lain kayak gitu. Orang-orang yang FOMO, jadi nggak cuman yang ngefans, nggak cuman calo, tapi juga orang yang FOMO, mungkin nggak seneng Coldplay, tapi yang penting dia pengen ada di momen itu kan, gitu. Aku nggak terlalu hafal lagu Coldplay nih, tapi dia momennya pertama kali datang di Indonesia itu kan cukup ini ya, cukup jadi daya tarik buat orang-orang ya, karena orang-orang sekarang kan ngejarnya juga selain dia tuh pengen cari refreshing, tapi dia juga pengen eksis, pengen dilihat, kayak gitu Di tuh. sosial media. Iya, kayak gitu. Jadi mereka yang penting, oke, aku bisa datang ke satu konser dan aku dapat experience-nya. Nah, akhirnya peluang-peluang ini kan yang juga diambil sama calo-calo. Jadi ya nggak menutup kemungkinan sih, Mas. Memang selain fans beratnya juga itu ada banyak sekali calo karena permintaannya kan tinggi ya, kayak gitu. Pada waktu war call tiket dia nggak dapet tiket, ya kan, supply-nya rendah, tiketnya terbatas, tapi terus akhirnya ada orang yang rela kan gitu ngasih statement bahwa gue kalau siapapun yang punya tiket Coldplay aku bersedia bayar 2 kali lipat. Nah peluangnya kan akhirnya ditangkap nih sama calo-calo ini nih itu. Terus juga kalau misalnya dari budaya yang lain, kalau yang sebelumnya udah kebiasaan war tiket mungkin teman-teman K-pop ya kayak gitu, artisnya sulit banget datang ke Indonesia. Terus K-pop- Sekalinya datang K-popper. kemanapun diikutin. Kebetulan bukan Iya. ya. Oh, Mas Bobi K-popper ya? Army juga jangan-jangan. Tapi Itu, tampaknya jadi kayaknya Mbak Uci mereka- ini pengalaman banget karena sebagai K-popper juga mungkin ya. Iya Mas, jadi sekelilingku itu, waduh, apalagi kemarin BTS sempat collab sama Coldplay kan, gitu. Jadi bener-bener ini juga jadi attention nih buat teman-teman K-pop yang biasa mereka beli tiket sendiri, akhirnya juga open just tip tuh. Nah itu jadi memang fenomena ini jadi peluang gitu. Sampai Nah, ada sekaligus mungkin just tip ya. Karena mungkin demand-nya makin tinggi just tip ya. tuh iya. Just tip-nya pun macam-macam ya. Kalau just tip kan mereka ada fee-nya tuh. Gitu. Jadi ada yang mulai dari start 300, 500 bahkan 1 juta untuk satu tiket kayak gitu. Gede Apalagi juga kalau buat ya. tiket-tiket yang kelasnya VIP. Kelasnya tiket VIP itu bisa 2 kali lipat harga tiket kan, Mas, kayak gitu. Oh. Dan ini hilang loh. Gitu. Jadi kalau mereka nggak dapet tiket ya sudah, fee just tip-nya hilang gitu. Jadi ini emang peluang yang akhirnya diambil sama Dimanfaatkan orang-orang banyak yang udah orang. biasa nge-war. Ngeri Gitu. ya. Iya, sampai jutaan loh. Iya. Ngeri ya. Sampai jutaan. Ini ya karena apa? Karena memang 3 tahun gitu gak nonton konser sekalinya. Kalau nonton langsung meledak. Ya. Oke, halo. Wah, nampaknya terputus nih Mbak Uci. Iya nih. Oke, nanti kita bakalan ngobrol lagi kalau misalkan Mbak Uci sudah terhubung ya. Nah, Mas Bobi sendiri untuk sebagai penonton sekarang tuh ngerasa nggak sih susah dapat tiket? Ya semenjak kita mulai banyak yang tertarik dengan konser-konser itu ya. Apalagi ditambah kita 3 tahun nggak bisa ikut konser, nggak bisa nonton gitu kan. Mungkin antusiasme orang-orang itu makin meningkat. Konser apapun pasti akan didatangi. Betul. Tapi kalau ketika tadi kita sudah mendengar dari Mbak Uci, oke. itu berminat gak jadi calo? Kayaknya gue pernah sih. Oh pernah, Kayaknya pernah sih jadi calo. pernah. Itu Pernah. sampai ngejual berapa tiket tuh? Kebetulan dapatnya 3 tiket. 3 tiket. 3 tiket. Kita naikin sih. Pasti kan lumayan. Itu tuh berapa persen rata-rata? Kebanyakan sih bisa. Ada yang sampai 100% pun ada. 2 kali lipat itu ya? Betul. 2 kali lipat itu bisa. Tapi kebanyakan kalau pengalaman gue pribadi sih, gue naikin 50% aja orang udah pada ngejar.
Luar biasa ini, luar biasa. Tapi ada bedanya nggak sih Mas ketika kemarin 3 tahun, hampir 3 tahun ya, untuk mendapatkan experience nonton konser itu gimana caranya? Untuk dapetin experience-nya Heeh. setelah vakum gitu. Atau Iya pas kemarin 3 tahun kemarin vakum itu gimana? Karena kan nggak nonton offline sama sekali gitu kan? paling nonton untuk mengobatin ya, nonton di YouTube ataupun platform-platform yang lain yang menyediakan kan. Itu sih Mas. Karena mungkin habit saat itu berubah ya, dari yang kita terbiasa buat nonton offline, terus kita harus berhenti selama 3 tahun. Saat itu mungkin orang-orang akan lebih nyaman nonton di rumah deh, sama keluarga, sama anak, istri gitu. Experience-nya akan lebih dapat sih saat itu. Saat itu ya. Tapi gak mungkin juga dong kalau misalkan nonton berkeluarga tapi nontonnya konser metal. Eh, bisa juga sih buat nginfluence anak ya, biar anaknya suka metal gitu ya. Iya. Siapa tahu kan bisa seperti yang sekarang lagi booming tuh yang terkenal itu. Tapi pernah juga menggunakan jasa calo ataupun just tip tersebut? Pernah nggak? Jasa calo pernah. Pernah. Calonnya ke teman sendiri sih kebetulan gitu kan. Maksudnya dalam arti kita minta tolong dia yang beliin deh gitu. Kalau dibilang just tip, nggak bisa dibilang just tip karena dia ada markingnya kan, naikin harganya gitu. Pernah waktu konser Guns N' Roses, pernah. Jadi teman yang beli kita tambahin sesuai yang dia mau, ya udah. Yang penting bisa nonton. Itu waktu Guns N' Roses tiketnya datang sendiri ke sini Mas. Oh gitu ya. Akhirnya saya berangkat. Oh gitu. Enak ternyata di sini ya. Aduh, paling depan lagi. Oh jadi Aduh. kelihatan lah ya. Banget pokoknya. Banget. Tapi itu keren banget sih. Nah, kita Mbak Oci belum bisa gabung lagi. Mungkin kita break aja dulu ya. Siap. Oke, nanti setelah kita terkoneksi lagi dengan Mbak Oci, nanti kita bakalan lanjut lagi untuk ngobrol tentang fenomena award tiket ini. Jangan kemana-mana. Oke, balik lagi bareng kita berdua nih. Siapa? Tadi sempat kehilangan. Kehilangan siapa? Kehilangan Mbak Uci ya. Mbak Uci. Kayaknya Mbak Uci lagi ini deh. Lagi tiket war juga, makanya kesedot itu. Iya mungkin ya, lagi nge-war tiket. Oke, kalau memang sudah bergabung, halo Mbak Uci. Hai Mas, kembali lagi. Hai. Aduh. Curiga Maaf ya. lagi ini ya, Nge-war. nge-war ya. Nge-war ini. Pamit nge-war dulu nih barusan. Inget jamnya. Siap. Oke Mbak Uci, tadi selama Mbak Uci nge-war, kita sempat ngobrol nih tentang experience nonton konser gitu kan. Nah, kita kan tahu nih kalau konser offline sama online itu beda banget experience-nya gitu kan. Banyak plus minusnya. Tapi kalau misalkan kita ngelihat dari segi teknologi zaman sekarang nih ya, kira-kira apa sih yang bisa diberikan untuk
konser online agar bisa mendapatkan experience seperti nonton offline gitu. Yes, itu. Yang pasti sih karena tadi ya Mas gitu. Sekarang kan yang paling penting nih buat orang-orang, buat netizen tuh kan experience gitu. Harus ada pembedanya nih ketika mereka nonton offline sama online nih apa gitu. Karena kebanyakan kan tayangan kalau di awal-awal pandemi kan kita punya tayangan tuh beneran konser offline yang di online kan ya. Gitu. Jadi nggak ada treatment khusus gitu. Tapi kan sekarang kayak era digital juga udah pesat banget berkembangnya, macem-macem tuh. Ada kayak yang John Legend pernah bikin, dia pakai animasi motion kan. Jadi udah bener teknologi yang dipakai sama film-film blockbuster tuh, dia pakai di konser virtualnya gitu. Jadi bener-bener geraknya tuh John Legend dibuat animasi, tapi dengan geraknya yang emang itu gesturnya dia banget, kayak gitu. Yang dia sampai di marking-marking bikinnya itu tuh teknologi. Atau yang biasanya sering dipakai sama konser dari K-pop juga, itu pakai teknologi si penonton bisa dapat beberapa angle si artis. Jadi yang biasanya nontonnya offline itu dari kejauhan, nah ini bisa dapat satu angle yang itu deket banget. Jadi bisa dapat banget tuh interaksinya sama yang di rumah gitu. Fans ini ya, servisnya itu harus dapat gitu Mas, harus ngena intimate gitu. Itu. Terus juga ada yang di apa namanya? Selain experience di nontonnya, itu juga gimana mereka cara dapetin tiketnya Mas. Kan kalau artis dengan fanbase yang besar, mereka bikin konsep membership. Jadi tiket konser online ini hanya bisa dibeli dulu sama membershipnya gitu, sama fans yang terdaftar di membership gitu. Jadi experience yang didapat tuh dari mulai cara dapetin tiketnya juga sudah ada experience-nya. Terus di konsernya juga harus teknologi yang kayak gitu tadi. Bisa dapat fan service yang lebih dekat tuh. Itu teknologi fitur banget sih Mas kalau buat fans-fans musik kayak gitu tuh. Jadi dapetin angle-angle artisnya dari banyak angle kayak gitu. Itu. Oke. Wah, memang sih ya dengan teknologi sekarang itu apapun kayaknya bisa. Bisa ya? Bisa, Sob. Banget. Nah, nyambungin dulu kan saya sempat di 3 tahun vakum gak nonton offline itu ada sebuah platform iKonser. Oke. iKonser atau iKonser sih? E-konser. 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 Itu Indonesia. sebenarnya apa sih? Yang saya lihat sih cuman dulu ya menyediakan tontonan konser dalam bentuk online mungkin tadi ya. Tapi sekarang tuh udah seperti apa sih e-konser itu? E-konser nih kan dia TV berbayar yang menayangkan 100% live konser. Jadi secara fitur itu tuh e-konser dan semua hal yang berkaitan sama konser Mas. Jadi kalau biasanya kita cuma tahu di depan layar, di atas panggungnya, nah di e-konser nih sekarang ini kita bisa tahu gimana behind the scene-nya. Kayak gitu, baik saat mereka konser atau proses produksinya nih pada saat mempersiapkan konsernya. Itu yang sekarang disajikan sama e-konser. Jadi nggak hanya supaya tampilan penggemar tahu ya Mbak. Iya, biar orang-orang tahu nih prosesnya kayak gitu. Jadi mulai godok kreatifnya, terus dan itu pun nggak cuman behind the scene si artis ya Mas, tapi semua tim yang terlibat di situ tuh. Jadi gimana caranya bikin konser? Nah itu buat yang musisi-musisi, nah itu bisa banget tuh nontonin e-konser gitu supaya tahu artis-artis nasional ya. Gitu. Jadi yang tadinya awam jadi paham ya. Iya. Tapi apakah hanya sebatas fokus kepada konser online aja gitu, Mbak? Enggak sih, Mas. Banyak kok, banyak banget. Kita punya program DPKP dari panggung ke panggung kayak gitu tuh. Itu juga ngupas pelaku industrinya nih kayak gitu. Jadi ada di elemen industri konser tuh ada apa aja sih? Gitu. Ada si manajer artisnya, bagaimana dia tuh di balik layarnya, kemudian ada road manager, kemudian ada show director yang sekarang ini profesi-profesi ini kan emang seksi banget ya Mas, dengan banyaknya konser tuh kayak semua orang pengen ini nih gitu, pengen jadi apa sih kayak gitu tuh. Show director, aku pengen apalagi jadi show director ya. Iya. Iya, bener. Bahkan sampai jajaran kayak lighting designer pun sekarang juga jadi pekerjaan yang happening banget nih di industri ini kayak gitu. Atau juga bahkan multimedia
visual gitu kan, visual joki itu kan juga sekarang bayangin aja kalau konsernya kayak DWP kayak gitu kan, gimana di stage itu visualnya harus keren itu sekarang ya cukup seksi lah, banyak generasi Z yang join gitu. Kalau di kantor kita tuh ditandain dengan banyaknya anak magang Mas gitu. Permintaan magang gitu tinggi. Anak magang. Betul. Anak magang. Saya tahu ya. Saya tahu behind the scene-nya. Oke. Nah, untuk baca lagi, program apa yang dekat-dekat ini lagi dijalankan? Konser apakah? Biar kita berdua mungkin bisa nonton gitu ya. Iya. Oh, dengan senang hati. Ayo Mas, kita ini lagi prepare di Prambanan Jazz. Jadi di bulan Juli. Nanti untuk pertama kali ini acaranya berlangsung selama 2 weekend. Jadi yang biasanya konser tuh cuma 3 hari, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah ini akan ada di 2 weekend, Jumat, Sabtu, Minggu, tanggal 7, 8, 9 Juli. Sampai tanggal 14, 15, 16 Juli. Kayak gitu. Panjang ya? Jadi panjang banget Weekend Mas. yang keberapa kita ke sana? Yang kedua Asik. aja kali Yang ya. kedua aja kali ya. Yang seru-seru tuh. Biasanya Yang yang terakhir-terakhir tuh yang seru tuh. yoi. Vertical Horizon di minggu terakhir kan? Di season 2 berarti ya? Iya betul. Vertical Di week Horizon kedua. Jadi. Ayo Mas, bungkus Mas tanggalnya. Liputan di Krakatau sini. Yang kedua kan? Krakatau kedua. Wah, udah pada buletin tanggal ternyata. Oke. Gitu. Kita semua berangkat ya. Tuh Mbak, tolong sedain 1, 2, 3, 4, Waduh, 5, keroyokan 6, 7. Kita tidur rumah di mana aja, yang penting bisa masuk gitu. Yang penting bisa lihat konsernya ya. Iya. Nah, itu kan buat kita. Kalau misalkan yang bisa datang nih, gimana sih via e-konser untuk nonton? Langganan e-konser karena nanti semua akan ditayangkan di e-konser channel. Jadi nanti bisa lewat channel yang ada di TV, UCTV ataupun nanti lewat aplikasi gitu. Jadi Oh, cukup lewat langganan aplikasi. aja Mas. Iya, langganan e-konser 15.000 dan bisa nonton semua artis-artisnya. Gitu. Oke. Oke juga ya. Kalau lewat aplikasi itu berarti bisa beli tiket juga dong. Ketika langganan e-konser udah otomatis kok. Jadi nggak ada harga tiket tambahan lagi gitu. Oke. Nah, di kita juga ada yang jual tiket Prambanan. Prambanan? Iya. Di mana tuh Mas? Hah? Orangnya di sebelah kita nih. Udah langsung ya. Jadi Mbak, kita ngambil tiketnya di sini aja. Kita datang ke sana. Nanti Oke. tolong transferin aja. Transferin aja. Kita Mas Sakti. 8 orang ya. 8 tiket. Oke. Kita bisa beli di Uzone Store sih ya. Uzone Store untuk tiket apa? Prambanan Jazz Festival. Dan itu asik sih di Candi Prambanan. Yes. Nonton. Jadi yang biasanya konser di dalam gedung, ini langsung backgroundnya adalah situs cagar budaya, warisan budaya dunia kayak gitu. Jadi ada eksotisme sunsetnya. Kalau di Candi Prambanan kan gitu ya Mas, yang paling ditungguin tuh momen sunsetnya. Kayaknya Jadi itu harus yang mulai asik dari deh. siang tuh datang. Yoi. Itu bener-bener golden hour-nya kita tuh, prime time-nya lah ya. Prime time-nya itu ada di waktu mungkin sunset. experience offline ya gini ya. Iya, betul. Ya. Kalau Mas Bobi pernah punya experience ketika nonton konser online nggak? Konser online pernah. Pertama kali kenal e-konser itu pernah. Itu Tulus dan Gigi tuh. Oh iya. Itu. Jadi dapat experience nonton konsernya, iya. Apalagi tadi yang dibilang sama Mbak Uci ya. Kita jadi bisa lebih dekat ngelihat si artis tersebut gitu kan. Apalagi mungkin di e-konser tuh kan di fokus ya ke artis tersebut. Panjang juga kan. Jadi kita enak ngelihatnya. Bisa dijeda kalau mau ke kamar mandi. Iya benar.
Boleh, Nggak boleh, boleh. kehilangan Sambil momen makan. ya. Iya, Iya. bisa sambil makan Iya juga sih, ya, Mbak. bener sih. Iya betul. Iya, betul. Cuma untuk euforia yang seperti offline belum didapat. Ya, dan bisa diulang juga. Iya. Murah lagi ya, Mbak. Iya betul, betul banget. Apalagi ya nonton konser Tulus waktu itu kan ya ini ya eh, konser tunggalnya Tulus Iya. gitu kan, nggak Betul. perlu ngeluarin tiket pesawat, nggak perlu Betul. mikirin hotel ya Iya. kan. Yang penting jaringan oke aja, semuanya aman, murah meriah lagi. Beres semua Jadi ya, jualan Mbak. ya. Oke, nah tadi kan Mbak Uci sudah bilang juga kalau misalkan e-konser ini tuh all about konser dan Di balik segala layarnya. aspek yang berkaitan dengan konsernya, nggak cuman nayangin konsernya Iya. doang gitu kan, ada behind the scene-nya, kemudian juga tentang ngupas profesi-profesi. Kira-kira mau expand nggak Mbak untuk program-programnya atau apa gitu di konser, kayak menjadi platform video buat para musisi untuk upload karya mereka di konser. Wah, seru itu Mas. Harapannya sih bisa segera ya expand ke sana. Oh, jadi bener? Wah, udah ketebak nih. Gitu. Cenayang, Mas. Bagaimana e-konser? Iya. E-konser jadi platform directory musisi-musisi se-Indonesia gitu ya. Gitu. Jadi mau cari musisi di mana nih, Indonesia Timur. Nah, itu ada tuh. Harapannya sih gitu, bisa jadi directory musisi gitu, mau solo, duo ataupun band kayak gitu. Kalau sekarang ini sih kita mulai masih dengan ini ya Mas, bikin program-program. Yang paling terakhir nih, kita punya program di Indonesia Timur namanya Bakunada. Jadi kita Bakunada. open submission di ada Ambon, ada Papua, orang-orang yang pada daftar tuh mereka ngirimin karyanya gitu. Jadi sementara masih belum bisa submit, tapi ketika ada program khusus, mereka memang akan kita bukakan platform untuk mereka ngumpulin karya, terus kita seleksi. Nah, tahun ini tiga band dengan kemarin kualitas hasil penjurian itu bakal tampil di Prambanan Jazz juga Mas, gitu. seru. Jadi sekarang nih e-konser juga jadi wadah atau platform untuk band-band di area di lokal itu untuk distribusiin musik mereka kayak gitu lewat program-program yang kita buat gitu. Jadi itu bisa pantengin di Instagram nuh gitu. Kita lagi punya program apa. Itu. Oke. Harapannya sih ke depan mereka bisa sekarang sih ada di program kita gitu. Amin, amin. Oke, nah untuk Mas Bob, Siap. kira-kira kalau menurut Mas Bob ya, konser atau perkembangan konser di Indonesia khususnya ya, ke depan itu seperti apa? Apakah masih jadi sasaran empuk nih buat para artis-artis mancanegara gitu datang ke Indonesia? Mungkin untuk ya bisa 3 atau 5 tahun ke depan masih seksi ya. Karena makin habis vakum, teman-teman juga butuh hiburan. Jadi pasti akan jadi industri yang seksi sih konser ini, apalagi offline. Oke. War tiket terus. Jalan terus. Jalan terus. Oke, kalau menurut Mbak Oci gimana nih Mbak? Prediksi ya, katakanlah kita kan cenayang nih ya. Tadi aja udah ketebak gitu kan. Menurut Mbak Oci gimana nih Mbak untuk perkembangan konser di Indonesia yang kira-kira bakal lebih wah lagi, mengingat di tahun ini aja udah lebih dari 10 gitu kan musisi mancanegara datang ke Indonesia. Belum lagi yang lokal-lokalnya gitu kan, kayak Prambanan gitu kan. Gimana tuh Mbak? Iya Mas, yang pasti sih bakalan lebih gila lagi ya. Dan mungkin Gila. dari tahun ini gitu, setelah ngelihat animo atau ini ya antusiasmenya netizen sama konser-konser, ini juga bisa jadi pertimbangan para pemilik platform nih kayak gitu untuk bisa ngehadirin konser secara online dan virtual juga dengan experience yang lebih gila kayak gitu tuh. Karena udah kebukti kan secara segmen, secara pasar Indonesia kan besar banget nih pasarnya gitu tuh. Jadi
ini jadi momen untuk para pemilik platform bikin aja gitu. Berlomba-lomba membuat teknologi yang bagus lah kayak gitu. Dan berlomba-lomba juga buat promotor bikin ngedatengin artis-artisnya yang makin gila lagi itu. Itu yang dibutuh. Harus makin bagus berarti ini. Oke, last question. Buat Mas Bobby. Siap. Pengen siapa yang datang ke Indonesia buat ditonton konsernya? Pengen siapa? Pengen semua ya, Mas? Yes, yang paling yang ada di bucket list deh. Sekarang mungkin pengen Linkin Park datang kali ya. Tapi vokalisnya nggak ada iya gitu. Tuh. Ya Mbak ya. Saya cenayang. Iya, bener, Mas. Saya bisa Bener memasukkan banget tuh. arwah. Ya. Iya sih, Linkin Park ya. Linkin Park. Iya benar. Aduh. Seru itu. Seru Al-Fatihah. banget tuh. Oke, kalau Mbak Uci siapa? Siapa ya Mas? Aku ini kali ya, yang habis vakum, terus udah ngeluarin album atau lagu baru ya kemarin terakhir, Lana Del Rey Mas. Oh, Lana Del Rey. Iya, itu. Kalau Kok bisa sama? Adele ya Mas. Wah, Adele. Kok sama? Favoritnya sama anak iya. aku. Wah, Lana Del Rey. Oke, Mas Seumuran Bobby, kan soalnya, Mas. Mbak Uci, terima kasih atas obrolan sorenya yang Thank sangat you, Mbak menarik Uci. ini, sangat seru. Terima kasih udah menyempatkan waktunya di sore ini jauh-jauh dari Jogja. Dari Jogja. Teknologi. Iya. Lagi-lagi teknologi ya, Experience-nya. platform ya. Oke, Geners, itu tadi obrolan kita tentang fenomena tiket war yang mana kita bahas baik dari sudut pandang Mas Bobby sebagai pelaku dan juga Pelaku Mbak tiket Uci war. sebagai pelaku juga tapi di industrinya. Oke, terima kasih banyak. Semoga obrolan ini menjadi sebuah pencerahan. Kalau kalian suka dan punya saran, silakan komen aja di kolom komentar dan jangan lupa juga untuk klik like, subscribe dan juga share video ini. Gue Dogi Setia, sampai jumpa di Yuzon Talk berikutnya. Bye.